Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba sunyi senyap. Setiap orang berhenti bernapas saat mereka menyaksikan seorang gadis kecil berusia 11 tahun dengan rambut panjang berwarna coklat berjalan ke arah depan. Sepatu kecilnya berbunyi klik-klik di lantai kayu. Dia mengenakan gamis merah sederhana yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Di tangannya yang gemetar, dia menggenggam erat sebuah map dokumen lusuh di dadanya. Hakim Rahman, seorang pria tua berambut abu-abu dengan mata tajam, duduk di belakang meja kayunya yang tinggi. Dia mengenakan toga hakim hitam dan menatap gadis kecil itu dengan alis terangkat. "Nona muda, apa yang kamu lakukan? Duduk. Ini persidangan yang serius." "Yang mulia hakim," gadis itu menyela. Suaranya bergetar tapi jelas. "Nama saya Zahra. Pria di sana adalah ayah saya, Budi." Dia menunjuk ke arah seorang pria kurus dan lelah mengenakan kemeja abu-abu tua yang duduk di meja terdakwa. "Dan saya akan membela ayah saya sendiri karena tidak ada orang lain yang mau mengatakan kebenaran." Seluruh ruang sidang riuh. Orang-orang terengah dan berbisik keras. Beberapa berdiri dari tempat duduk mereka. Tertib. Hakim Rahman memukul palu hakim dengan keras. Bunyi keras itu membuat semua orang diam. Pak Hasan, jaksa penuntut umum dengan jas mahalnya, melompat berdiri dengan senyum geli. "Yang mulia hakim, ini sangat konyol. Anak ini harus dikeluarkan." "Saya punya bukti," teriak Zahra, mengangkat map dokumennya. "Bukti bahwa ayah saya tidak bersalah. Bukti yang menunjukkan siapa yang benar-benar mencuri uang itu." Hening total. Hakim Rahman menatapnya. Para jaksa berhenti tersenyum. "Budi, ayah Zahra," air mata mengalir di wajahnya. "Zahra, sayang, kamu tidak harus melakukan ini." Zahra berbalik kepadanya. Matanya sendiri basah oleh air mata. "Ya, saya harus, ayah. Jika orang dewasa tidak mau berjuang untuk ayah, maka saya yang akan melakukannya." Hakim melepas kacamatanya dan mengusap matanya. Akhirnya, dia menatap Zahra lagi. "Anak muda," katanya perlahan. "Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Ayahmu dituduh mencuri 750 juta rupiah. Pengacara-pengacara sangat pintar telah memeriksa kasus ini. Bukti terhadapnya sangat kuat." "Buktinya palsu," kata Zahra. Suaranya mantap sekarang. "Dan saya bisa membuktikannya." Suara terkejut lain memenuhi ruangan. Hakim Rahman mencondongkan tubuh ke depan, mempelajari wajah gadis kecil yang penuh tekad itu. Sesuatu di matanya membuatnya berhenti sejenak. Setelah beberapa saat yang panjang, dia berbicara. "Saya sudah menjadi hakim selama 32 tahun, dan saya tidak pernah melakukan ini sebelumnya, tapi saya akan membiarkanmu berbicara." Dia menunjuk Pak Andi, pengacara Budi yang gugup. "Kamu akan membantunya menyajikan buktinya dengan benar." Pak Hasan berdiri, wajahnya merah. "Yang mulia hakim, saya keberatan. Ini melanggar semua prosedur." "Keberatan dicatat." "Duduk, Pak Hasan." Suara hakim tegas. "Ini ruang sidang saya." Zahra merasa lega. Dia berbalik ke ayahnya untuk terakhir kali. Budi tersenyum melalui air matanya. Senyuman tulus pertama yang dia lihat dalam beberapa bulan. Bibirnya bergerak tanpa suara. "Aku mencintaimu." Zahra menghapus air matanya dan menghadap hakim lagi. "Yang mulia hakim," katanya, membuka map dokumennya. "Saya perlu menceritakan tentang ayah saya, tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa yang benar-benar terjadi, dan tentang orang yang menghancurkan hidup kami." Ruang sidang sunyi. Setiap mata tertuju pada gadis kecil dengan map dokumen lusuh dan hati yang berani. "Halo teman-teman, selamat datang di cerita kami. Sebelum kita mulai, tolong like video ini dan subscribe. Juga, beritahu kami di kolom komentar dari mana kamu menonton. Jakarta, Surabaya, mungkin Bandung, atau Medan? Kami ingin tahu." Zahra dan ayahnya, Budi, tinggal di sebuah apartemen kecil di sisi kota yang tenang. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu dengan furnitur tua. Cat di dinding sudah pudar, dan sofa memiliki sedikit sobek di salah satu sisinya. Tapi itu adalah rumah, dan mereka bahagia di sana. Budi bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan menengah di kawasan Sudirman. Setiap pagi, dia akan bangun pagi, membuat sarapan untuk Zahra, dan menyiapkan bekal sekolah untuknya.
Dia mengenakan kemeja terbaiknya untuk bekerja dan selalu mencium kening Zahra sebelum pergi. Jadilah anak baik di sekolah hari ini, sayang, dia akan berkata dengan senyum hangat. Ya ayah, aku sayang ayah. Zahra akan menjawab, memeluknya erat. Ibu Zahra telah meninggal ketika Zahra baru berusia 5 tahun. Kecelakaan mobil. Zahra ingat tawa ibunya dan pelukan hangatnya. Tapi kenangan itu memudar seperti foto-foto lama. Budi menyimpan foto ibunya di rak ruang tamu. Seorang wanita cantik bernama Sari dengan rambut coklat dan mata lembut, tersenyum ke kamera. Kadang Zahra akan melihat ayahnya menatap foto itu dengan mata sedih. Tapi setiap kali dia menyadari Zahra sedang menonton, dia akan tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan. Ibumu pasti sangat bangga dengan gadis muda yang sedang kamu jadi, bisiknya. Mereka tidak punya banyak uang. Gaji Budi cukup untuk membayar sewa, membeli makanan, dan menutupi kebutuhan sekolah Zahra, tapi tidak ada yang tersisa banyak. Zahra mengenakan pakaian bekas dari sepupu-sepupunya yang lebih tua. Mereka tidak mampu makan di restoran atau pergi berlibur seperti keluarga lain, tapi Zahra tidak peduli. Setiap hari Sabtu, Budi akan membawanya ke Perpustakaan Umum Jakarta, dan mereka akan meminjam buku bersama. Pada hari Minggu, mereka akan berjalan ke Taman Suropati dengan roti tawar dan memberi makan burung-burung merpati. Kadang-kadang, pada acara khusus, Budi akan membeli mie ayam spesial, dan mereka akan memakannya bersama sambil menonton film di televisi tua mereka. Kita tidak punya banyak, Zahra, Budi akan memberitahunya. Tapi kita punya satu sama lain, dan itu lebih berharga dari semua uang di dunia. Zahra mempercayainya. Ayahnya adalah pahlawannya. Dia bekerja keras. Dia jujur. Dan dia mencintainya lebih dari apapun. Setiap malam sebelum tidur, Budi akan duduk di tepi tempat tidur Zahra, dan mereka akan berbicara tentang hari mereka. Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini? Dia akan bertanya. Zahra akan menceritakan tentang kelas matematikanya, atau cerita yang dibacakan gurunya, atau permainan yang dia mainkan saat istirahat. Budi akan mendengarkan setiap kata seperti itu adalah hal paling penting di dunia. Lalu dia akan berdoa bersamanya. Ya Allah, terima kasih telah menjaga kami hari ini. Terima kasih atas rumah dan makanan kami. Tolong jaga kami besok. Dan selalu. Hidup sederhana. Hidup damai. Hidup baik. Tapi kemudian 7 bulan yang lalu, semuanya berubah. Itu dimulai ketika Budi pulang dari kerja suatu malam terlihat lebih bersemangat daripada yang pernah Zahra lihat dalam beberapa tahun. Matanya cerah dan dia memiliki senyuman besar di wajahnya. Zahra, coba tebak apa yang terjadi hari ini? Katanya, mengangkatnya dan memutarnya. Apa? Apa yang terjadi? Ayah? Zahra tertawa, berpegangan pada bahunya. Budi menurunkannya dan berlutut di depannya, memegang kedua tangannya. Ingat bagaimana aku memberitahumu bahwa aku sedang mengerjakan proyek besar di kantor? Nah, mitra bisnis bosku, Pak Wijaya, memperhatikan pekerjaanku. Dia bilang aku pintar dan berbakat, dan dia ingin memulai bisnis baru denganku. Mata Zahra melebar. Benarkah? Itu luar biasa. Ayah. Ya, Pak Wijaya bilang kita bisa menjadi mitra yang setara. Dia akan memasukkan uang untuk memulai perusahaan dan aku akan menangani semua akuntansi dan perencanaan keuangan. Jika berhasil, kita bisa menghasilkan uang yang benar-benar banyak. Zahra, kita bisa pindah ke apartemen yang lebih baik. Aku bisa membelikanmu pakaian baru. Kita bisa menabung untuk kuliahmu. Air mata kebahagiaan memenuhi mata Budi. Setelah semua tahun berjuang ini, akhirnya, segalanya akan menjadi lebih baik untuk kita. Zahra memeluk ayahnya erat. Aku sangat bangga padamu, ayah. Selama beberapa minggu berikutnya, Budi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia akan pulang larut malam, lelah tapi bahagia, dengan kertas dan folder di bawah lengannya. Dia akan duduk di meja dapur kecil mereka memeriksa angka dan kontrak sementara Zahra mengerjakan PR di sampingnya. Ayah, kamu harus istirahat, Zahra akan berkata, khawatir tentang betapa lelahnya dia terlihat. Aku akan, sayang. Aku hanya perlu memastikan semuanya sempurna. Pak Wijaya mempercayaiku dengan banyak uang. Aku harus melakukan ini dengan benar. Pak Wijaya adalah pengusaha kaya berusia 50-an tahun. Dia memiliki rambut abu-abu,
jas mahal, dan senyuman besar yang menunjukkan gigi putihnya. Dia mengendarai mobil mewah Toyota Alphard dan mengenakan jam tangan emas yang mungkin harganya lebih dari yang Budi hasilkan dalam setahun. Pertama kali Zahra bertemu dengannya adalah ketika dia datang ke apartemen mereka untuk membahas bisnis dengan ayahnya. "Jadi, ini putrimu," Pak Wijaya berkata, menjabat tangan Zahra. "Ayahmu selalu membicarakanmu. Katanya kamu gadis paling pintar di kelasmu." Zahra tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Panggil saja Pak Wijaya. Ayahmu dan aku sekarang mitra." Dia berbalik ke Budi. "Kamu pria yang beruntung, Budi. Keluarga adalah segalanya." Budi tersenyum dengan bangga. "Dia adalah seluruh duniaku." Pak Wijaya tampak baik. Dia membawakan Zahra hadiah kecil, sebuah buku sains, dan mengatakan padanya untuk belajar dengan giat. "Pendidikan adalah kunci kesuksesan," katanya. Zahra menyukainya, dan ayahnya mempercayainya sepenuhnya. Bisnis baru itu bernama Wijaya Budi Konsultan Keuangan. Pak Wijaya memasukkan 750 juta rupiah ke rekening bisnis untuk memulai. Tugas Budi adalah mengelola semua uang, membayar tagihan, menangani pajak, dan menyimpan catatan sempurna dari setiap rupiah yang dihabiskan. "Ini kesempatanku untuk membangun sesuatu yang nyata," Budi memberitahu Zahra suatu malam. "Untuk memberimu kehidupan yang lebih baik, untuk membuat ibumu bangga." Selama 2 bulan, semuanya berjalan baik. Bisnis mulai mendapat klien. Uang mulai masuk. Budi bekerja siang dan malam menjaga catatan sempurna dari segalanya. Dia sangat hati-hati, sangat jujur, sangat bertekad untuk membuatnya berhasil. Lalu suatu Senin pagi, semuanya hancur. Budi sedang di kantor ketika 2 petugas polisi masuk ke kantor. Mereka berjalan langsung ke mejanya sementara semua orang menonton. "Budi," satu petugas berkata. "Ya." Budi berdiri bingung. "Anda ditangkap karena pencurian dan penipuan." Wajah Budi memucat. "Apa? Pasti ada kesalahan. Anda berhak untuk diam." Petugas mulai membacakan hak-haknya sambil memasang borgol di pergelangan tangan Budi. Rekan kerja Budi menatap dengan terkejut. Beberapa berbisik satu sama lain. Yang lain mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. "Tolong, ini pasti kesalahan," Budi berkata putus asa. "Saya tidak mencuri apapun. Periksa catatannya. Periksa semuanya." Tapi para petugas tidak mendengarkan. Mereka membawanya keluar dari gedung dengan borgol sementara orang-orang menonton dan berbisik. Di sekolah hari itu, Zahra dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita berjas abu-abu menunggunya. "Halo, Zahra. Nama saya Bu Dewi. Saya dari Dinas Sosial." Jantung Zahra mulai berdetak cepat. "Di mana ayah saya? Apakah dia baik-baik saja?" Wajah Bu Dewi ramah tapi serius. "Ayahmu telah ditangkap, sayang. Dia dituduh mencuri uang dari bisnisnya. Sampai ini diselesaikan, kami perlu menemukan tempat sementara untukmu tinggal." "Tidak." Mata Zahra terisi air mata. "Ayahku tidak mencuri apapun. Dia tidak akan pernah. Dia jujur. Dia baik. Saya mengerti kamu kesal, tapi saya ingin ayah saya." Zahra menangis. "Tolong, saya butuh ayah saya." Tapi tidak peduli seberapa banyak Zahra menangis, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, mereka tidak mau mendengarkan. Malam itu, Zahra tinggal bersama Bibi Ratih, adik perempuan ayahnya yang lebih muda. Bibi Ratih tinggal di seberang kota di sebuah rumah kecil dengan Paman Agus dan 3 anak mereka. Rumahnya sesak dan bising, tapi Bibi Ratih mencoba yang terbaik untuk membuat Zahra nyaman. "Ayahmu akan baik-baik saja, sayang," Bibi Ratih berkata, memeluk Zahra. "Ini semua hanya kesalahpahaman besar. Mereka akan menyelesaikannya." Tapi Zahra tidak bisa tidur malam itu. Dia berbaring di tempat tidur kamar tamu, menatap langit-langit, memikirkan ayahnya. Apakah dia takut? Apakah dia sendirian? Apakah dia pikir dia percaya dia bersalah? Keesokan harinya, Bibi Ratih membawa Zahra untuk bertemu Budi di rumah tahanan. Mereka duduk di ruangan kecil, dipisahkan oleh kaca tebal. Budi duduk di sisi lain mengenakan seragam tahanan oranye. Matanya merah karena menangis. Dia terlihat sangat lelah dan hancur.
Zahra mengangkat telepon di sisinya kaca. Budi mengangkat miliknya. Ayah. Suara Zahra retak. Oh, anakku sayang. Air mata Budi mulai jatuh. Aku sangat minta maaf. Aku sangat-sangat minta maaf kamu harus melihat aku seperti ini. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa mereka pikir ayah mencuri uang? Budi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Zahra. Pak Wijaya bilang 750 juta rupiah hilang dari rekening bisnis. 750 juta yang sama yang dia masukkan di awal. Dia bilang aku yang mengambilnya. Tapi aku tidak. Aku bersumpah padamu. Aku tidak menyentuh uang itu. Aku tahu ayah tidak melakukannya. Aku tahu ayah tidak akan pernah. Polisi menemukan dokumen dengan tanda tanganku yang mengatakan aku menarik uang itu. Tapi aku tidak pernah menandatangani kertas itu, Zahra. Seseorang memalsukan tanda tanganku. Seseorang menjebakku. Dan aku pikir itu Pak Wijaya sendiri. Mata Zahra melebar. Pak Wijaya. Tapi mengapa dia akan melakukan itu? Aku tidak tahu. Tapi tidak ada yang masuk akal. Budi menekan tangannya ke kaca. Zahra, dengarkan aku. Kamu harus tinggal dengan Bibi Ratih dan menjadi anak baik. Pergi ke sekolah. Kerjakan PRMU. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan menyelesaikan ini. Tapi, ayah pengacara yang mereka berikan padaku bilang persidangan dalam 2 bulan. Dia akan membantuku. Kami akan membuktikan aku tidak bersalah. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi Zahra bisa melihat ketakutan di mata ayahnya. Dia tidak percaya kata-katanya sendiri. Waktu kunjungan mereka berakhir terlalu cepat. Saat petugas membawa Budi pergi, dia berbalik sekali lagi. Aku mencintaimu, Zahra. Selalu ingat itu. Aku juga mencintaimu, ayah. Zahra menekan tangannya ke kaca, berharap dia bisa memeluknya sekali lagi. Hari-hari yang mengikuti adalah yang tersulit dalam hidup Zahra. Di sekolah, anak-anak berbisik tentangnya. Beberapa temannya berhenti berbicara dengannya. Selama makan siang, dia akan duduk sendirian di meja di sudut sementara anak-anak lain menatap dan berbisik di belakang tangan mereka. Itu gadis yang ayahnya pencuri. Dia mendengar seseorang berkata, ibuku bilang dia mencuri banyak uang. Anak lain berbisik. Zahra ingin berteriak pada mereka. Dia ingin memberitahu mereka ayahnya tidak bersalah. Tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya dan sebaliknya air mata memenuhi matanya. Gurunya, Bu Amalia, baik padanya. Jangan dengarkan mereka. Zahra, dia akan berkata lembut. Tegakkan kepalamu. Tapi itu sulit. Sangat sulit. Setiap beberapa hari, Bibi Ratih akan membawa Zahra mengunjungi Budi di rumah tahanan. Setiap kali, Budi terlihat lebih kurus, lebih lelah, lebih hancur. Tapi dia akan selalu tersenyum ketika dia melihat Zahra dan bertanya tentang sekolah dan mencoba berpura-pura semuanya normal. Bagaimana nilai matematikamu? Dia akan bertanya. Bagus ayah. Aku dapat A di tesku. Itu anakku. Aku sangat bangga padamu. Tapi Zahra bisa melihat kesedihan di matanya. Dia bisa melihat bagaimana ini menghancurkannya. Suatu malam, 3 minggu setelah penangkapan Budi, Zahra mendengar Bibi Ratih berbicara di telepon di dapur. Zahra seharusnya mengerjakan PR di ruang tamu, tapi dia mendengar suara khawatir bibinya dan diam-diam mendekat untuk mendengarkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Bibi Ratih berkata kepada nenek Zahra. Pengacara Budi tidak berguna. Pria itu hampir tidak berbicara dengan Budi. Dia hanya terus mengatakan buktinya terlalu kuat, bahwa Budi harus mengaku bersalah dan berharap untuk hukuman yang lebih ringan. Hati Zahra jatuh. Mengaku bersalah. Tapi ayahnya tidak bersalah. Aku tahu, Bibi Ratih melanjutkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mampu pengacara yang lebih baik. Pengacara-pengacara mewah itu menghabiskan jutaan rupiah yang tidak kita miliki. Budi menghabiskan semua tabungannya mencoba memulai bisnis itu dengan ular itu. Pak Wijaya. Dia berhenti, mendengarkan. Ya, aku juga percaya Budi tidak bersalah. Tapi percaya saja tidak cukup. Persidangan dalam 6 minggu, dan kecuali ada yang berubah, saudaraku akan masuk penjara. Tangan Zahra mulai gemetar.
Ayahnya akan masuk penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, dan tidak ada yang bisa membantunya. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur menatap langit-langit gelap, berpikir dan berpikir. Pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Pasti ada cara untuk membantu ayahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang gadis 11 tahun yang tidak bisa dilakukan pengacara dewasa? Lalu dia ingat sesuatu yang selalu ayahnya katakan padanya. Ketika kamu punya masalah, Zahra, jangan hanya khawatir tentang itu. Pikirkan tentang itu. Gunakan otakmu. Cari petunjuk. Cari solusi. Petunjuk. Zahra duduk di tempat tidur. Ayahnya bilang seseorang memalsukan tanda tangannya. Dia bilang dokumen itu palsu. Dia bilang Pak Wijaya menjebaknya. Jika itu benar, pasti ada bukti di suatu tempat. Bukti, sesuatu yang akan menunjukkan kebenaran. Tapi di mana? Keesokan harinya setelah sekolah, Zahra meminta Bibi Ratih jika mereka bisa kembali ke apartemen lamanya. Pemilik rumah membiarkanku menyimpannya selama 1 bulan lagi sementara kita mencari tahu. Bibi Ratih menjelaskan saat dia membuka kunci pintu. Tapi kita harus memindahkan barang-barang ayahmu segera jika dia tidak pulang. Apartemen terasa dingin dan kosong. Baunya basi seperti tidak ada yang ada di sana dalam waktu lama. Zahra berjalan melalui ruangan perlahan mengingat masa-masa yang lebih bahagia. Dapur di mana ayah membuat sarapan. Sofa di mana mereka menonton film. Kamarnya dengan boneka binatangnya masih di tempat tidur. Aku akan berada di ruang tamu mengemas beberapa kotak. Bibi Ratih berkata, ambil waktumu untuk mengambil apapun yang kamu butuhkan dari kamarmu, sayang. Tapi Zahra tidak pergi ke kamarnya. Sebaliknya, dia pergi ke kamar ayahnya. Kamar Budi kecil dan sederhana. Sebuah tempat tidur, lemari pakaian, meja kecil di dekat jendela. Di meja ada tumpukan kertas, tagihan, kwitansi, dokumen kerja yang tidak diambil polisi sebagai bukti. Zahra duduk di meja dan mulai melihat kertas-kertas dengan hati-hati. Sebagian besar hal yang membosankan. Tagihan listrik, kwitansi sewa, kwitansi toko kelontong. Ayahnya menyimpan catatan segalanya, seperti yang dia dilatih untuk lakukan sebagai akuntan. Lalu, di bagian bawah salah satu tumpukan, Zahra menemukan folder berlabel bisnis Wijaya Budi. Jantungnya berdetak lebih cepat saat dia membukanya. Di dalamnya ada salinan kontrak, rekening koran, dan dokumen bisnis. Zahra tidak mengerti sebagian besar. Bahasanya terlalu rumit. Penuh dengan kata-kata seperti tanggung jawab fiskal dan investasi modal dan tugas fidusia. Tapi dia terus melihat. Lalu dia menemukan sesuatu yang menarik. Itu adalah salinan dokumen yang mengatakan ayahnya telah menarik 750 juta rupiah dari rekening bisnis. Dokumen yang digunakan sebagai bukti terhadapnya. Zahra menatap tanda tangan ayahnya di bagian bawah. Dia telah melihat tanda tangan ayahnya ribuan kali. Pada surat izin untuk sekolah, pada kartu ulang tahun, pada kartu hari ayah yang dia buat untuknya. Dia tahu bagaimana dia menandatangani namanya. Dan tanda tangan ini terlihat salah. Huruf B di Budi terlalu bulat. Ayahnya selalu membuat huruf B yang tajam dan bersudut. Dan huruf I-nya terlalu kecil. Huruf I ayahnya selalu besar dan melengkung. Itu dekat. Sangat dekat. Seseorang telah berlatih menyalin tanda tangannya. Tapi tidak persis. Tangan Zahra gemetar karena kegembiraan. Ini bukti. Ini menunjukkan tanda tangannya dipalsukan. Tapi apakah ada yang akan mempercayainya? Dia hanya seorang anak. Orang dewasa mungkin akan menepuk kepalanya dan berkata, itu bagus, sayang. Dan mengabaikannya. Dia terus melihat melalui folder. Di dekat belakang, dia menemukan rekening koran untuk rekening bisnis. Dia melihat tanggalnya dengan hati-hati. Menurut pernyataan itu, 750 juta rupiah ditarik pada 15 Maret pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. 15 Maret. Zahra mengambil ranselnya dan mengeluarkan buku agenda sekolahnya. Dia membalik kembali ke Maret. Pada 15 Maret, dia telah menulis, ayah datang ke sekolah untuk pertemuan orang tua guru pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jantungnya berpacu. Ayahnya berada di sekolahnya selama pertemuan orang tua guru pada waktu yang tepat seseorang seharusnya menarik uang dari bank. Dia ingat hari itu dengan jelas. Gurunya,
Bu Amalia ingin berbicara dengan Budi tentang nilai Zahra yang sangat baik dan menyarankan dia bergabung dengan kelas matematika lanjutan. Ini adalah bukti ayahnya tidak mungkin berada di bank menarik uang jika dia di sekolah bersamanya. Mengapa pengacaranya tidak membahas ini? Zahra terus menggali kertas. Pikirannya berpacu sekarang. Dia mencari sesuatu, apapun yang bisa membantu. Lalu dia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Itu adalah salinan email. Polisi pasti melewatkannya ketika mereka mengumpulkan bukti. Email itu dari Pak Wijaya ke Budi tertanggal 20 Februari, 3 minggu sebelum uang hilang. Email itu berkata, "Budi, aku sudah berpikir. Kemitraan ini tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Aku akan membutuhkan investasi. Awalku kembali segera. Mari kita diskusikan bagaimana menutup bisnis dengan benar." Zahra membacanya lagi dan lagi. Pak Wijaya menginginkan uangnya kembali. Dia ingin menutup bisnis. Tapi kemudian 3 minggu kemudian, dia menuduh Budi mencuri uang yang sama. Itu tidak masuk akal. Kecuali Pak Wijaya mengambil uangnya sendiri kembali dan kemudian menyalahkan Budi untuk itu. Tapi mengapa dia melakukan itu? Zahra berpikir keras. Jika Pak Wijaya hanya menutup bisnis secara normal, dia akan mendapatkan 750 juta rupiahnya kembali, tapi itu saja. Tapi jika dia menuduh Budi mencurinya, maka Budi akan masuk penjara dan Pak Wijaya bisa menuntutnya dan mungkin mendapatkan lebih banyak uang. Plus, mungkin Pak Wijaya berhutang uang orang dan membutuhkan cara untuk membuatnya menghilang. Dia tidak tahu persis mengapa, tapi dia tahu di hatinya bahwa Pak Wijaya telah menjebak ayahnya. "Zahra, kamu baik-baik saja di sana?" Bibi Ratih memanggil dari ruang tamu. "Ya, sebentar." Zahra dengan cepat mengumpulkan kertas-kertas penting, dokumen tanda tangan, rekening koran, email, dan beberapa hal lain. Dia memasukkannya dengan hati-hati ke dalam ranselnya. Dia perlu menunjukkan ini kepada seseorang yang akan mendengarkan, seseorang yang bisa membantu. Tapi siapa? Pengacara ayahnya? Pria yang Bibi Ratih bilang tidak berguna? Polisi. Mereka sudah memutuskan ayahnya bersalah. Lalu Zahra ingat sesuatu yang gurunya katakan kepada kelas. "Jika kamu pernah membutuhkan keadilan, itulah gunanya pengadilan. Itulah yang dilakukan hakim. Mereka mendengarkan bukti dan membuat keputusan yang adil." Seorang hakim. Dia perlu menunjukkan bukti ini kepada hakim di persidangan ayahnya. Tapi persidangan masih 5 minggu lagi, dan dia hanya seorang anak. Apakah mereka bahkan akan membiarkannya berbicara? Zahra membuat keputusan saat itu juga. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. Dia tidak tahu apakah ada yang akan mendengarkannya. Tapi dia akan mencoba. Ayahnya selalu berjuang untuknya. Sekarang gilirannya untuk berjuang untuknya. Selama beberapa minggu berikutnya, Zahra bekerja seperti dia tidak pernah bekerja sebelumnya. Setiap hari setelah sekolah, dia akan pergi ke Perpustakaan Umum Jakarta alih-alih langsung ke rumah Bibi Ratih. Dia memberitahu bibinya dia mengerjakan PR dengan teman, yang agak benar. Perpustakaan adalah temannya sekarang. Di perpustakaan, Zahra menggunakan komputer untuk meneliti semua yang dia bisa tentang pengadilan dan persidangan dan bukti. Dia membaca situs web hukum sederhana. Dia menonton video tentang bagaimana ruang sidang bekerja. Dia mempelajari kata-kata seperti terdakwa, orang yang dituduh melakukan kejahatan, jaksa penuntut umum, pengacara yang mencoba membuktikan kesalahan. Bukti yang menunjukkan apa yang benar-benar terjadi, dan kesaksian, ketika seseorang memberitahu apa yang mereka ketahui. Dia belajar bahwa dalam persidangan, orang bisa menyajikan bukti untuk membuktikan kasus mereka. Dia belajar bahwa saksi bisa dipanggil untuk bersaksi. Dia belajar bahwa kadang-kadang bukti penting terlewat atau diabaikan. Dia juga pergi ke mesin fotokopi perpustakaan dan membuat salinan semua dokumen yang dia temukan menggunakan uang saku kecil yang Bibi Ratih berikan padanya. Dia mengatur semuanya dalam folder, seperti ayahnya mengajarinya mengatur kertas sekolahnya. Dia membuat catatan dalam bahasa sederhana yang dia bisa mengerti. Dokumen 1. Tanda tangan palsu. Tanda tangan tidak cocok dengan tanda tangan ayah yang asli. Huruf B terlalu bulat. Huruf I terlalu kecil. Dokumen 2. Timeline rekening koran.
Uang ditarik 15 Maret pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayah berada di pertemuan orang tua guru pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dokumen 3 email dari Pak Wijaya menunjukkan Pak Wijaya menginginkan uangnya kembali, menunjukkan dia ingin menutup bisnis. Ini 3 minggu sebelum dia menuduh ayah mencuri. Zahra juga melakukan sesuatu yang lain. Dia mengunjungi ayahnya di rumah tahanan dan mengajukan pertanyaan padanya. Pertanyaan penting. Ayah, pada 15 Maret ketika ayah datang ke pertemuan orang tua guruku, apakah ayah ingat hal lain tentang hari itu? Budi berpikir keras. Nah, setelah kita bertemu dengan gurumu, kita berhenti di kedai kopi di sebelah sekolah. Ingat, aku membelikanmu coklat panas. Apakah ayah masih punya kwitansinya? Kwitansi? Budi terlihat bingung. Mengapa? Lalu matanya melebar. Tunggu, aku menggunakan kartu kredit untuk segalanya. Rekening kartu kredit akan menunjukkan transaksinya. Itu akan membuktikan aku ada di sana. Di mana rekening kartu kredit ayah? Zahra bertanya dengan bersemangat. Seharusnya ada di laci meja di apartemen dalam folder berlabel catatan bank. Zahra, mengapa kamu menanyakan semua ini? Zahra menekan tangannya melalui kaca. Aku membantumu. Ayah. Aku akan membuktikan ayah tidak bersalah. Mata Budi terisi air mata. Zahra, sayang, ini terlalu berat untukmu juga. Tidak. Ayah. Ayah selalu merawatku. Sekarang, aku yang akan merawat ayah. Kali berikutnya Bibi Ratih membawanya ke apartemen. Zahra menemukan rekening kartu kredit. Dan itu ada di sana. Transaksi di kedai kopi Jaya pada 15 Maret pukul 14.47 WIB tepat di dekat sekolah pada waktu yang tepat seseorang seharusnya menarik uang dari bank di seberang kota. Lebih banyak bukti. Zahra menambahkannya ke foldernya. 2 minggu sebelum persidangan, Zahra mengunjungi pengacara Budi, Pak Andi, di kantornya yang kecil di kawasan Sudirman. Bibi Ratih setuju untuk membawanya, meskipun dia tidak berpikir itu akan membantu banyak. Pria itu hampir tidak membalas panggilan teleponku. Bibi Ratih bergumam saat mereka menaiki tangga ke kantor lantai 2. Kantor Pak Andi kecil dan berantakan. Kertas ditumpuk di mana-mana. Meja ditutupi dengan gelas kopi dan folder. Pak Andi sendiri adalah pria muda, mungkin berusia 30 tahun, dengan rambut pirang berantakan dan mata lelah. Dia terlihat kewalahan dan stres. Bisa saya bantu? Tanyanya. Hampir tidak menoleh dari komputernya. Pak Andi, saya Zahra, putri Budi. Saya perlu berbicara dengan Bapak tentang kasus ayah saya. Pak Andi meliriknya sebentar, lalu kembali ke komputernya. Dengar, Nak, aku tahu ini sulit untukmu, tapi saya menemukan bukti. Zahra menyela. Dia meletakkan foldernya di meja. Bukti yang membuktikan ayah saya tidak bersalah. Pak Andi mendesah seperti dia pernah mendengar ini sebelumnya. Semua orang berpikir mereka punya bukti yang akan menyelamatkan anggota keluarga mereka, tapi kasus penuntutan sangat kuat. Hal terbaik yang bisa ayahmu lakukan adalah mengaku bersalah dan berharap untuk tidak. Suara Zahra tegas. Ayahku tidak bersalah dan aku bisa membuktikannya. Bisakah Bapak hanya melihat apa yang saya temukan? Sesuatu dalam suara Zahra membuat Pak Andi berhenti mengetik. Dia menatapnya dengan benar untuk pertama kalinya. Lalu dia menatap Bibi Ratih yang mengangkat bahu. 5 menit, katanya. Itu saja yang saya punya. Zahra membuka foldernya dan mulai menunjukkan semuanya kepadanya. Tanda tangan palsu, timeline yang membuktikan Budi ada di sekolah ketika uang ditarik, kwitansi kartu kredit, email dari Pak Wijaya tentang ingin menutup bisnis. Saat dia berbicara, ekspresi Pak Andi perlahan berubah. Matanya melebar. Dia berhenti terlihat bosan dan mulai terlihat tertarik. Tunggu, katanya, mengambil rekening koran. Kamu bilang ayahmu ada di pertemuan orang tua guru selama waktu penarikan yang tepat? Ya, dan saya ada di sana. Saya bisa bersaksi. Dan guru saya, Bu Amalia, dia juga bisa bersaksi. Dia akan ingat. Pak Andi mengambil dokumen lain. Dan email ini menunjukkan Pak Wijaya ingin mengakhiri kemitraan sebelum uang hilang. Dia menatap Zahra dengan sesuatu seperti rasa hormat di matanya. Di mana kamu menemukan semua ini?
Di meja ayahku. Polisi tidak mengambil semuanya. Mereka melewatkan kertas-kertas ini. Pak Andi bersandar di kursinya, menjalankan tangannya melalui rambutnya. Ini benar-benar mengubah segalanya. Mengapa ayahmu tidak memberitahuku tentang pertemuan orang tua guru? Dia mungkin tidak ingat. Dia sangat ketakutan dan sedih. Dia tidak berpikir jernih, kata Zahra. Pak Andi mulai membuat catatan dengan cepat. Baik, baik. Ini bagus. Ini benar-benar sangat bagus. Analisis tanda tangan mungkin tidak bertahan. Ahli tulisan tangan mahal dan membutuhkan waktu. Tapi timeline, alibi, itu solid. Kamu melihat Zahra. Kamu melakukan pekerjaan detektif. Nah, pekerjaan detektif yang nyata. Zahra merasakan perasaan hangat di dadanya. Seseorang akhirnya mendengarkan. Bisakah Bapak menggunakan ini untuk membantu ayahku? Tanyanya penuh harap. Aku akan mencoba. Aku akan menghubungi gurumu dan mendapatkan pernyataannya. Aku akan meminta catatan kedai kopi jika mereka masih memilikinya. Dan aku akan melihat lebih hati-hati email ini. Pak Andi benar-benar tersenyum sedikit. Ayahmu beruntung memilikimu. Zahra meninggalkan kantor merasa lebih ringan daripada yang dia rasakan dalam beberapa minggu. Tapi harapannya tidak bertahan lama. 1 minggu sebelum persidangan, Pak Andi menelepon Bibi Ratih dengan berita buruk. Zahra mendengarkan dari ruangan lain saat bibinya berbicara di telepon. Apa maksudmu guru tidak bisa bersaksi? Bibi Ratih berkata, suaranya meninggi. Dia ada di sana. Dia ingat pertemuan itu. Hati Zahra jatuh. Dinas pendidikan tidak mengizinkannya. Mengapa tidak? Bibi Ratih diam, mendengarkan. Mereka tidak ingin terlibat dalam kasus kriminal. Itu konyol. Kebebasan seorang pria dipertaruhkan. Lebih banyak keheningan. Dan kedai kopi menghapus rekaman keamanan mereka setelah 30 hari. Tentu saja mereka melakukannya. Bibi Ratih terdengar kalah. Bagaimana dengan emailnya? Zahra menahan napas. Penuntutan mengatakan itu tidak membuktikan apa-apa. Bahwa Pak Wijaya memiliki semua hak untuk menginginkan uangnya kembali. Dan itu tidak membuktikan dia menjebak Budi. Bibi Ratih duduk dengan berat di kursi. Jadi sekarang bagaimana? Apa artinya ini untuk persidangan? Zahra tidak bisa mendengar respons Pak Andi. Tapi dia melihat wajah bibinya hancur. Saya mengerti, Bibi Ratih berkata pelan. Baiklah, terima kasih sudah mencoba. Dia menutup telepon. Zahra berjalan ke ruangan. Bibi Ratih, apa yang terjadi? Bibinya menatapnya dengan mata sedih. Sayang Pak Andi mencoba menggunakan bukti yang kamu temukan. Dia benar-benar melakukannya. Tapi itu tidak cukup. Sekolah tidak akan membiarkan gurumu bersaksi karena mereka tidak ingin sekolah terlibat dalam kasus pengadilan. Kedai kopi tidak memiliki catatan dari waktu yang lama lalu. Dan para jaksa mengatakan email itu tidak membuktikan ayahmu tidak bersalah. Tapi itu membuktikan. Itu menunjukkan Pak Wijaya menginginkan uangnya kembali. Itu menunjukkan dia punya alasan juga. Aku tahu. Sayang. Aku tahu. Tapi rupanya di pengadilan, kamu perlu lebih dari itu. Kamu memerlukan apa yang mereka sebut bukti konkret. Dan tanpa kesaksian gurumu atau catatan kedai kopi, suara Bibi Ratih menghilang. Jadi, apa yang akan terjadi pada ayah? Zahra berbisik, sudah tahu jawabannya. Pak Andi bilang, dia bilang ayahmu harus mengaku bersalah. Ambil kesepakatan. Mungkin mendapat waktu penjara lebih sedikit daripada lebih banyak. Tidak. Mata Zahra terisi air mata. Oh, ayah tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bisa masuk penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Bibi Ratih menarik Zahra ke dalam pelukan. Aku tahu. Sayang. Aku tahu ini tidak adil. Tapi kadang-kadang hidup tidak adil. Tapi Zahra tidak bisa menerima itu. Dia tidak akan menerima itu. Malam itu, berbaring di tempat tidur di kamar tamu Bibi Ratih, Zahra membuat keputusannya. Jika orang dewasa tidak bisa menyelamatkan ayahnya, maka dia akan melakukannya sendiri. Dia akan pergi ke ruang sidang itu. Dia akan berdiri. Dia akan menunjukkan buktinya kepada hakim. Dia akan mengatakan kebenaran tentang pertemuan orang tua guru. Dia akan membuat mereka mendengarkan.
Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dia tidak tahu apakah mereka bahkan akan membiarkannya berbicara, tapi dia harus mencoba. Selama 6 hari berikutnya, Zahra mempersiapkan diri. Dia mengatur semua dokumennya secara berurutan. Dia berlatih apa yang akan dia katakan, berbisik pada dirinya sendiri di cermin ketika tidak ada yang menonton. Dia menuliskan setiap poin penting di kartu catatan sehingga dia tidak akan lupa apapun ketika dia gugup. Dia meneliti bagaimana menyapa hakim, Yang Mulia Hakim. Dia belajar bagaimana menyajikan bukti dengan benar. Dia menonton video kasus pengadilan nyata untuk melihat bagaimana orang berbicara dan bertindak. Dia hanya seorang anak, hanya gadis 11 tahun dengan folder kertas. Tapi dia juga seorang putri yang mencintai ayahnya lebih dari apapun di dunia. Dan cinta, dia putuskan, membuatmu berani. Pagi hari persidangan tiba. Zahra bangun pagi dan mengenakan pakaian terbaiknya. Kemeja putih dan rok biru yang gurunya berikan padanya. Bibi Ratih membantunya menyisir rambutnya dan menariknya ke belakang menjadi kuncir kuda yang rapi. Kamu terlihat sangat cantik, sayang, Bibi Ratih berkata. Tapi matanya sedih. Dia tidak tahu tentang rencana Zahra. Dia pikir mereka hanya akan menonton persidangan dan mendukung Budi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah gedung besar di pusat kota dengan tiang-tiang tinggi dan banyak tangga. Di dalam, semuanya terbuat dari kayu gelap dan marmer. Langkah kaki mereka bergema saat mereka berjalan melalui lorong. Mereka menemukan ruang sidang yang tepat, ruang 4B, dan masuk ke dalam. Ruang sidang sudah terisi dengan orang-orang. Ada deretan bangku seperti di masjid. Di depan ada meja hakim yang tinggi dan mimbar saksi. Di satu sisi ada meja di mana para jaksa duduk. Pak Hasan dan Bu Siti, keduanya terlihat percaya diri dalam jas mahal mereka. Di sisi lain adalah meja terdakwa di mana Budi akan duduk dengan Pak Andi. Zahra dan Bibi Ratih duduk di baris ketiga. Zahra menggenggam foldernya di dadanya. Jantungnya berdetak sangat cepat, dia pikir semua orang bisa mendengarnya. Orang terus masuk. Wartawan dengan buku catatan, warga yang penasaran, staf pengadilan. Ruangan semakin sesak. Kemudian Budi dibawa masuk. Dia mengenakan borgol dan seragam tahanan oranye. Dia terlihat sangat kurus, sangat lelah, sangat kalah. Ketika dia melihat Zahra, wajahnya hancur dan air mata memenuhi matanya. Dia menggerakkan bibirnya tanpa suara. Aku mencintaimu. Zahra ingin berlari kepadanya untuk memeluknya, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menonton saat petugas melepas borgolnya, dan Budi duduk di sebelah Pak Andi di meja terdakwa. Semuanya berdiri. Seorang petugas pengadilan berseru. Semua orang berdiri saat Hakim Rahman memasuki ruangan dengan toga hakim hitamnya. Dia adalah pria tua dengan rambut abu-abu dan mata tajam yang tampaknya melihat segalanya. Dia duduk di mejanya yang tinggi dan melihat sekeliling ruang sidang. Silakan duduk, katanya dengan suara dalam yang memerintah. Semua orang duduk. Ruangan sunyi senyap. Kami di sini hari ini untuk kasus negara versus Budi. Hakim Rahman berkata, Budi dituduh melakukan pencurian dan penipuan sebesar 750 juta rupiah. Sebelum kita mulai dengan pernyataan pembukaan, apakah ada hal awal yang perlu dibahas? Pak Hasan, jaksa berdiri. Tidak, Yang Mulia Hakim. Penuntutan siap untuk melanjutkan. Pak Andi berdiri terlihat gugup. Yang Mulia Hakim, pembelaan ingin. Saat itulah Zahra berdiri. Kakinya gemetar. Tangannya gemetar sangat keras sehingga foldernya hampir tergelincir dari genggamannya. Tapi dia berdiri dan mengambil langkah ke lorong. Setiap kepala di ruang sidang berbalik untuk menatapnya. Alis Hakim Rahman naik. Nona muda, apa yang kamu lakukan? Suara Zahra keluar sebagai bisikan pada awalnya. Yang Mulia Hakim, saya perlu berbicara. Duduk. Tolong. Ini bukan waktunya. Tolong. Suara Zahra tumbuh lebih kuat. Lebih keras. Dia mengambil langkah lain ke depan. Tolong, Yang Mulia Hakim. Nama saya Zahra. Pria di sana adalah ayah saya. Ruang sidang mulai bergumam. Orang berbisik satu sama lain. Zahra terus berjalan ke depan. Sepatu kecilnya berbunyi klik di lantai. Dia bisa merasakan semua orang menatapnya. Dia bisa melihat wajah ayahnya yang terkejut. Dia bisa melihat para jaksa terlihat geli. Tapi dia terus berjalan. Yang Mulia Hakim,
katanya. Suaranya jelas sekarang, kuat sekarang. Saya akan membela ayah saya sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan mengatakan kebenaran. Dan saat itulah ruang sidang meledak. Orang terengah dan berdiri dari tempat duduk mereka. Wartawan mencoret-coret dengan panik di buku catatan mereka. Seseorang di belakang berteriak, apakah gadis kecil itu baru saja mengatakan dia akan membela ayahnya? Tertib, tertib. Hakim Rahman memukul palu hakimnya dengan keras. Krak, krak, krak. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Semua orang duduk dan diam. Kebisingan mereda, tapi orang masih berbisik satu sama lain. Pak Hasan melompat berdiri, wajahnya merah. Yang mulia hakim, ini sangat konyol. Anak ini harus duduk segera. Bu Siti berdiri juga. Kami tidak bisa membiarkan sirkus ini berlanjut. Ada aturan dan prosedur. Saya bilang, tertib. Hakim Rahman memukul palu hakimnya lagi. Matanya yang tajam tertuju pada Zahra, yang berdiri membeku di tengah lorong, menggenggam foldernya. Budi menutupi wajahnya dengan tangannya. Air mata mengalir melalui jari-jarinya. Pak Andi terlihat benar-benar terkejut. Mulutnya terbuka. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Nona muda, datanglah ke sini. Kaki Zahra terasa seperti karet. Tapi dia berjalan ke depan ruang sidang sampai dia berdiri tepat di depan meja hakim yang tinggi. Dia harus memiringkan kepalanya jauh ke belakang untuk menatapnya. Siapa namamu? Hakim Rahman bertanya. Suaranya lebih lembut sekarang, tapi masih serius. Zahra, yang mulia hakim. Suaranya hanya bergetar sedikit. Dan berapa umurmu? Zahra? 11 tahun, yang mulia hakim. Hakim Rahman melepas kacamatanya dan membersihkannya perlahan, mempelajari wajah Zahra. Seluruh ruang sidang diam, menunggu. Zahra? Hakim berkata dengan hati-hati, apakah kamu mengerti apa yang terjadi di sini hari ini? Ini adalah persidangan kriminal. Ayahmu dituduh melakukan kejahatan yang sangat serius. Ini bukan permainan atau proyek sekolah. Saya tahu, yang mulia hakim, kata Zahra. Dan saya tahu saya hanya seorang anak, tapi saya menemukan bukti. Bukti nyata yang membuktikan ayah saya tidak melakukan apa yang mereka katakan dia lakukan dan tidak ada yang mau mendengarkan saya, karena saya hanya berusia 11 tahun. Hakim diam sejenak. Bukti seperti apa? Zahra mengangkat foldernya. Dokumen yang menunjukkan tanda tangan pada formulir penarikan palsu. Rekening koran yang membuktikan ayah saya ada di tempat lain ketika uang diambil. Email yang menunjukkan Pak Wijaya menginginkan uangnya kembali sebelum semua ini terjadi. Dan kesaksian saya bersama ayah saya ketika mereka bilang dia mencuri uang. Saya bisa membuktikan dia tidak bersalah. Pak Hasan berdiri lagi. Yang mulia hakim, tolong. Ini sangat tidak pantas. Anak ini bukan pengacara. Dia tidak bisa menyajikan bukti atau memeriksa saksi. Tontonan ini membuang-buang waktu pengadilan. Pak Hasan, Hakim Rahman berkata dengan tenang, saya sudah melakukan pekerjaan ini selama 32 tahun. Saya telah melihat banyak hal, tapi saya tidak pernah melihat gadis 11 tahun masuk ke ruang sidang saya dengan bukti yang dia klaim pengacara ayahnya sendiri lewatkan. Dia menatap Pak Andi. Pak Andi, apakah Anda tahu tentang bukti ini? Pak Andi berdiri dengan gugup. Yang mulia hakim, Nona Zahra memang membawa beberapa dokumen ke perhatian saya 2 minggu yang lalu. Saya mencoba menyelidiki, tapi mengalami hambatan dengan ketersediaan saksi, dan jadi ada bukti yang belum diperiksa dengan benar. Alis hakim naik. Baik, ya, yang mulia hakim. Tapi Hakim Rahman mengangkat tangannya untuk meminta keheningan. Dia menatap kembali Zahra, kemudian Budi, kemudian ruang sidang yang ramai. Semua orang menatapnya, menunggu keputusannya. Akhirnya, dia berbicara. Saya akan melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Hakim berkata, Nona Zahra, kamu tidak bisa menjadi pengacara ayahmu. Itu akan ilegal. Namun, dia berhenti sejenak. Saya akan mengizinkanmu bersaksi sebagai saksi. Kamu boleh menyajikan dokumenmu sebagai bukti dan kamu boleh menjawab pertanyaan tentang apa yang kamu tahu. Yang mulia hakim, saya keberatan. Suara Pak Hasan keras. Ini keberatan Anda dicatat, Pak Hasan, tapi ini ruang sidang saya, dan saya ingin melihat apa yang anak ini katakan. Jika buktinya tidak berharga, kita akan segera tahu.
Tapi jika ada kemungkinan bahwa fakta relevan telah diabaikan, dia menatap langsung ke jaksa. Maka itu adalah tugas kita untuk memeriksanya. Keadilan lebih penting daripada kenyamanan. Duduk. Pak Hasan duduk. Tapi wajahnya merah karena marah. Hakim Rahman menatap Zahra lagi. Pak Andi akan membantumu. Kamu akan memanggil saya Yang Mulia Hakim setiap saat. Kamu hanya akan mengatakan kebenaran. Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Mulia Hakim. Suara Zahra kuat sekarang. Harapan memenuhi dadanya. Petugas, sumpah saksi, kata hakim. Seorang petugas pengadilan berjalan ke Zahra dan memintanya mengangkat tangan kanannya. Apakah kamu bersumpah untuk mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak lain selain kebenaran? Saya bersumpah, kata Zahra dengan tegas. Kamu boleh duduk di mimbar saksi. Zahra berjalan ke mimbar saksi, kursi khusus di sebelah meja hakim dengan mikrofon di depannya. Dia harus memanjat ke kursi karena sangat tinggi. Setelah dia duduk, dia meletakkan foldernya di rak kecil di depannya. Seluruh ruang sidang menatapnya. Dia bisa melihat ayahnya menangis dengan tenang. Dia bisa melihat Bibi Ratih dengan tangannya ditekan ke mulutnya. Dia bisa melihat wartawan mencondongkan tubuh ke depan, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Dia ketakutan, tapi dia juga siap. Hakim Rahman mengangguk padanya. Nona Zahra, kamu boleh mulai. Ceritakan kepada pengadilan apa yang kamu tahu. Zahra mengambil napas dalam-dalam. Dia membuka foldernya dan mengeluarkan dokumen pertamanya. Formulir penarikan dengan tanda tangan palsu. Yang Mulia Hakim, dia mulai. Suaranya jelas melalui mikrofon. Ayah saya tidak mencuri uang apapun, dan saya bisa membuktikannya. Selama 1 jam berikutnya, Zahra menyajikan buktinya bagian demi bagian. Dia menunjukkan formulir penarikan kepada hakim dan menjelaskan bagaimana tanda tangannya salah. Ayah saya telah menandatangani ratusan kertas untuk saya. Surat izin, rapor, kartu ulang tahun. Saya tahu tanda tangannya. Huruf B di Budi selalu tajam dan runcing seperti segitiga. Tapi lihat ini. Ini bulat seperti lingkaran. Dan huruf I-nya selalu besar dan melengkung. Tapi ini kecil dan sempit. Seseorang mencoba menyalin tanda tangannya, tapi mereka tidak mendapatkannya dengan tepat. Pak Hasan keberatan. Yang Mulia Hakim. Anak ini bukan ahli tulisan tangan. Pendapatnya tentang tanda tangan tidak berarti. Tapi Hakim Rahman mencondongkan tubuh ke depan, mempelajari dokumen dengan hati-hati melalui kacamatanya. Pengadilan akan mempertimbangkan kesaksiannya bersama dengan semua bukti lainnya. Lanjutkan, Nona Zahra. Selanjutnya, Zahra menyajikan rekening koran. Kertas ini menunjukkan bahwa 750 juta rupiah diambil dari bank pada 15 Maret tepat pukul 14.30. Tapi ayah saya tidak ada di bank hari itu. Dia bersama saya. Di mana dia? Hakim Rahman bertanya. Di sekolah saya, Yang Mulia Hakim. Dia datang untuk pertemuan orang tua guru dengan guru saya, Bu Amalia. Pertemuan dari pukul 14 sampai pukul 15. Ayah saya tidak mungkin berada di bank mengambil uang jika dia di sekolah saya berbicara dengan guru saya. Gumaman melalui ruang sidang. Ini adalah informasi baru yang bahkan para jaksa terlihat terkejut mendengarnya. Apakah kamu punya bukti pertemuan ini? Hakim bertanya. Guru saya ingat, Yang Mulia Hakim. Tapi sekolah tidak akan membiarkannya bersaksi. Suara Zahra sedikit frustrasi. Mereka bilang mereka tidak ingin terlibat. Tapi saya punya sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan rekening kartu kredit. Setelah pertemuan orang tua guru, ayah saya membawa saya ke kedai kopi di sebelah sekolah. Dia membelikan saya coklat panas. Lihat di sini pada rekening kartu kreditnya. 15 Maret, pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Kedai Kopi Jaya, Jalan Melati nomor 412. Itu kedai kopi di dekat sekolah saya. Itu 15 menit setelah seseorang seharusnya berada di bank mengambil uang. Dan bank ada di sisi lain kota. Butuh 30 menit untuk berkendara ke sana. Dia bisa melihat Hakim Rahman membuat catatan. Ekspresinya serius. Fokus. Pak Andi berdiri, akhirnya menemukan keberaniannya. Yang Mulia Hakim, jika boleh, pembelaan ingin secara resmi mengajukan dokumen-dokumen ini sebagai bukti.
Rekening kartu kredit membuktikan Budi ada di seberang kota pada waktu yang tepat dari dugaan pencurian. Penuntutan ingin memeriksa dokumen-dokumen ini. Pak Hasan berkata, "Berdiri. Anda akan mendapat kesempatan selama pemeriksaan silang." Hakim Rahman berkata, "Biarkan saksi selesai." Nona Zahra, apakah ada lagi? Ya, Yang Mulia Hakim. Zahra mengeluarkan email. Ini adalah email dari Pak Wijaya, orang yang menuduh ayah saya mencuri, kepada ayah saya. Tertanggal 20 Februari. Itu 3 minggu sebelum uang menghilang. Dalam email, Pak Wijaya bilang dia menginginkan uangnya kembali. Dia bilang kemitraan tidak berjalan dan dia ingin menutup bisnis. Dia menatap Hakim. Matanya penuh semangat. "Tidak lihat, Yang Mulia Hakim? Pak Wijaya menginginkan uangnya kembali. Dia sendiri yang mengatakannya. Jadi bagaimana jika dia mengambil uangnya sendiri keluar dari bank lalu menyalahkan ayah saya untuk itu? Lalu ayah saya akan masuk penjara dan Pak Wijaya akan mendapat uangnya dan dia bahkan bisa menuntut ayah saya untuk lebih banyak." Ruang sidang meledak dengan bisikan lagi. Orang berbicara dengan bersemangat satu sama lain. Tertib. Hakim Rahman memukul palu hakimnya. Dia menatap para jaksa. "Pak Hasan, Bu Siti, apakah kalian tahu tentang email ini?" Pak Hasan terlihat tidak nyaman. "Yang Mulia Hakim, email itu tidak relevan. Pak Wijaya memiliki semua hak untuk ingin membubarkan kemitraan. Itu tidak membuktikan itu membuktikan motif." Zahra menyela. "Lupa dia seharusnya menunggu untuk ditanya pertanyaan. Itu membuktikan Pak Wijaya punya alasan untuk mengambil uangnya sendiri dan menyalahkan ayah saya." "Nona Zahra," Hakim Rahman berkata dengan lembut, "tolong tunggu pertanyaan sebelum berbicara." Tapi dia menatap para jaksa lagi. Dia punya poin. Email ini memang menetapkan bahwa Pak Wijaya ingin mengakhiri hubungan bisnis. Dikombinasikan dengan bukti timeline yang menunjukkan Budi tidak mungkin berada di bank. "Saya sangat tertarik untuk mendengar kesaksian Pak Wijaya." Bu Siti berdiri. "Yang Mulia Hakim, Pak Wijaya adalah saksi kunci kami. Dia dijadwalkan untuk bersaksi sore ini. Dia akan bisa menjelaskan semuanya. Saya yakin dia akan," kata Hakim. Dia menatap Zahra. "Nona Zahra, apakah ada yang lain?" Zahra mengangguk. "Hanya satu hal lagi, Yang Mulia Hakim. Ayah saya adalah orang paling jujur yang saya kenal. Dia tidak akan pernah mencuri, bahkan tidak Rp1.000. Dia mengajari saya bahwa kejujuran lebih penting daripada uang. Dia mengajari saya bahwa reputasimu dan kata-katamu adalah semua yang benar-benar kamu miliki. Seorang pria yang mengajari putrinya hal-hal itu tidak akan membuangnya dengan mencuri. Dia tidak akan." Suaranya retak sedikit. "Ayah saya tidak bersalah. Dan yang saya minta hanyalah agar Anda melihat buktinya. Benar-benar melihatnya. Jangan biarkan orang yang tidak bersalah masuk penjara. Tolong." Ruang sidang benar-benar sunyi. Hakim Rahman menatap Zahra untuk waktu yang lama. Ada sesuatu di matanya. Rasa hormat mungkin, atau kesedihan, atau keduanya. "Pak Hasan?" Hakim berkata, "Anda boleh memeriksa silang saksi." Pak Hasan berdiri perlahan. Dia berjalan ke arah Zahra dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia pikir dia bisa menghancurkan kesaksiannya dengan mudah. Lagi pula, dia hanya seorang anak. "Nona Zahra," katanya dengan suara halus. "Kamu sangat mencintai ayahmu, bukan?" "Ya, Pak." "Dan kamu akan melakukan apa saja untuk membantunya?" "Ya, Pak." "Jadi, tidakkah mungkin kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat? Bahwa kamu sangat putus asa untuk percaya ayahmu tidak bersalah sehingga kamu membayangkan bukti yang sebenarnya tidak ada." Zahra menatapnya langsung ke mata. "Tidak, Pak. Saya tidak membayangkan apapun. Dokumen-dokumennya nyata. Rekening kartu kreditnya nyata. Emailnya nyata. Dan saya benar-benar ada di pertemuan orang tua guru itu dengan ayah saya. Itu fakta, bukan imajinasi." Senyum Pak Hasan memudar sedikit. "Tapi kamu bukan ahli tulisan tangan. Kamu tidak bisa benar-benar tahu jika tanda tangan itu dipalsukan." "Mungkin tidak pasti," Zahra mengakui. "Tapi saya tahu tulisan tangan ayah saya lebih baik dari siapapun. Dan tanda tangan itu terlihat salah bagi saya.
Anda bisa mendapatkan ahli tulisan tangan yang nyata untuk memeriksa jika Anda ingin tahu kebenarannya. Beberapa orang di ruang sidang tertawa pelan. Wajah Pak Hasan memerah. Dan kwitansi kartu kredit ini. Bagaimana kita tahu ayahmu tidak hanya memberikanmu kartu kreditnya untuk digunakan sementara dia pergi ke bank? Karena saya bersamanya, Zahra berkata dengan tegas. Saya duduk tepat di sebelahnya di kedai kopi minum coklat panas sementara dia minum kopi. Kami bersama sepanjang waktu. Pak Hasan mencoba beberapa pertanyaan lagi, tapi Zahra punya jawaban untuk semuanya. Dia tidak bingung. Dia tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia hanya mengatakan kebenaran yang sederhana. Akhirnya, Pak Hasan menyerah. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, katanya, duduk dengan ekspresi frustrasi. Kamu boleh turun, Nona Zahra, Hakim Rahman berkata. Zahra turun dari mimbar saksi dan berjalan kembali untuk duduk dengan Bibi Ratih. Seluruh tubuhnya gemetar sekarang setelah semuanya selesai. Bibi Ratih menggenggam tangannya dan meremasnya erat. Air mata mengalir di wajahnya. Kamu luar biasa, Bibi Ratih berbisik. Hakim Rahman berbicara kepada ruang sidang. Kita akan istirahat 15 menit. Ketika kita kembali, saya ingin mendengar dari Pak Wijaya. Selama istirahat, ruang sidang berdengung dengan kegembiraan. Wartawan bergegas keluar untuk melakukan panggilan telepon. Orang berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Zahra duduk dengan Bibi Ratih di tempat duduk mereka. Tangannya masih gemetar dari adrenalin. Kamu melakukannya dengan sangat baik, sayang. Bibi Ratih terus berkata, memeluknya erat. Sangat baik. Pengacara Budi, Pak Andi datang kepada mereka dengan ekspresi terkejut tapi penuh harap. Nona Zahra, itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kamu telah memberi kami kesempatan nyata. Apakah Bapak pikir hakim percaya pada saya? Zahra bertanya dengan cemas. Saya pikir dia menganggapmu sangat serius. Lebih serius dari yang saya harapkan sejujurnya. Pak Andi melirik ke arah para jaksa yang sedang melakukan percakapan bisikan intens di sudut. Dan saya pikir Pak Hasan khawatir, yang merupakan tanda yang sangat baik. Zahra menatap melintasi ruang sidang ke tempat ayahnya duduk di meja terdakwa. Seorang penjaga berdiri di dekatnya, tapi Budi telah berbalik di kursinya untuk menatapnya. Wajahnya basah dengan air mata, tapi dia tersenyum, benar-benar tersenyum, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menggerakkan bibirnya. Aku sangat bangga padamu. Zahra merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, setidaknya ayahnya tahu dia telah berjuang untuknya. Setidaknya dia tahu dia percaya padanya. 15 menit berlalu dengan cepat. Segera petugas pengadilan memanggil. Semuanya berdiri. Semua orang berdiri saat Hakim Rahman kembali ke kursinya. Setelah dia duduk, semua orang lain juga duduk. Kami sekarang akan mendengar kesaksian dari saksi kunci penuntutan. Hakim Rahman berkata, petugas, bawa Pak Wijaya. Pintu ruang sidang terbuka dan Pak Wijaya masuk. Dia terlihat persis seperti yang Zahra ingat, tinggi dan percaya diri, mengenakan jas abu-abu mahal yang mungkin harganya lebih dari yang ayahnya hasilkan dalam beberapa bulan. Rambut abu-abunya disisir dengan sempurna. Sepatunya mengkilap. Dia mengenakan jam tangan emas yang berkilau di lampu ruang sidang. Tapi saat dia berjalan ke mimbar saksi, Zahra memperhatikan sesuatu. Dia tidak terlihat sepercaya diri seperti biasanya. Matanya bergerak gugup di sekitar ruang sidang. Ketika tatapannya melewati Zahra, rahangnya mengencang. Dia tahu Zahra berpikir. Dia tahu aku menemukan email. Dia tahu aku ada di pertemuan orang tua guru. Dia ketakutan. Petugas menyumpah Pak Wijaya. Dan dia duduk di mimbar saksi menyesuaikan dasinya. Pak Hasan berdiri untuk menanyainya. Pak Wijaya, tolong sebutkan nama dan pekerjaan Anda untuk catatan. Wijaya, saya seorang pengusaha dan investor. Saya memiliki beberapa properti dan bisnis di kota. Dan Anda dalam kemitraan bisnis dengan terdakwa, Budi. Ya, sayangnya. Suara Pak Wijaya halus, berlatih. Saya mempercayai Budi sepenuhnya. Kepercayaan itu dikhianati. Tolong ceritakan kepada pengadilan apa yang terjadi.
Pak Wijaya mendesah dramatis seperti dia sangat sedih tentang semua ini. Saya bertemu Budi sekitar setahun yang lalu. Dia bekerja sebagai akuntan dan saya terkesan dengan keterampilannya. Saya menyarankan kami memulai bisnis bersama. Wijaya Budi Konsultan Keuangan. Saya menginvestasikan 750 juta rupiah uang saya sendiri untuk memulai perusahaan. Tugas Budi adalah mengelola uang itu dengan bertanggung jawab. Dia berhenti menggelengkan kepalanya. Selama 2 bulan pertama, semuanya tampak baik. Tapi kemudian saya mulai memperhatikan ketidakberesan. Budi menjadi rahasia tentang keuangan. Dia tidak mau menunjukkan catatan lengkap kepada saya. Ketika saya menekannya tentang itu, dia menjadi defensif. Apa yang terjadi selanjutnya? Pak Hasan mendorong. Pada 20 Maret, saya pergi untuk memeriksa rekening bank bisnis. 750 juta rupiah hilang. Benar-benar hilang. Ketika saya menghadapi Budi, dia mengklaim dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi bank menunjukkan kepada saya catatan penarikan dengan tanda tangannya. Dia telah mengambil uang saya. Dan bagaimana perasaan Anda? Hancur. Dikhianati. Saya telah mempercayai pria ini. Saya telah memberinya kesempatan untuk membangun sesuatu yang bermakna, dan dia mencuri dari saya. Suara Pak Wijaya terdengar terluka dan sedih. Beberapa orang di ruang sidang mengangguk simpatik. Pak Wijaya adalah aktor yang baik, Zahra menyadari. Dia terdengar benar-benar tulus. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Pak Hasan berkata, duduk dengan tampilan puas. Hakim Rahman menatap Pak Andi. Apakah pembelaan ingin memeriksa silang? Pak Andi berdiri, terlihat lebih percaya diri sekarang daripada sepanjang hari. Ya, Yang Mulia Hakim. Sangat ingin. Dia berjalan ke arah Pak Wijaya dengan folder Zahra di tangannya. Pak Wijaya, Anda bilang Anda memperhatikan ketidakberesan dalam keuangan. Bisakah Anda spesifik tentang apa ketidakberesan itu? Pak Wijaya bergeser di kursinya. Hanya hal-hal yang tidak sesuai. Pengeluaran yang tampak terlalu tinggi, uang dipindahkan. Tapi Anda tidak pernah menyebutkan ini kepada polisi dalam laporan awal Anda, bukan? Yah, saya berfokus pada masalah utama, pencurian. Saya mengerti. Pak Andi mengeluarkan dokumen. Pak Wijaya, saya menunjukkan kepada Anda apa yang ditandai sebagai bukti pembelaan C. Ini adalah email dari Anda kepada Budi, tertanggal 20 Februari. Bisakah Anda membaca bagian yang disorot untuk pengadilan? Wajah Pak Wijaya sedikit pucat. Dia mengambil kertas dan membaca dengan suara tegang. Kemitraan ini tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Saya akan membutuhkan investasi awal saya kembali segera. Anda menginginkan uang Anda kembali, Pak Andi berkata. 3 minggu sebelum Anda menuduh Budi mencurinya. Bukan itu saya hanya bermaksud akhirnya ketika kami menutup bisnis dengan benar. Tapi Anda tidak menutup bisnis dengan benar, bukan? Sebaliknya, Anda menarik uang Anda dan menyalahkan Budi atas hilangnya. Keberatan. Pak Hasan melompat. Spekulasi dan mengganggu saksi. Dikabulkan. Hakim Rahman berkata, Pak Andi, rumuskan kembali pertanyaan Anda. Pak Wijaya, apakah Anda menarik 750 juta rupiah itu dari rekening? Tidak. Sama sekali tidak. Suara Pak Wijaya meninggi. Lalu siapa yang melakukannya? Budi yang melakukannya. Catatan bank membuktikannya. Pak Andi mengeluarkan dokumen lain. Catatan bank menunjukkan uang ditarik pada 15 Maret pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di mana Anda saat itu? Saya tidak ingat. Itu berbulan-bulan yang lalu. Anda tidak ingat? Ini 750 juta rupiah uang Anda hari itu dicuri. Dan Anda tidak ingat di mana Anda berada. Wajah Pak Wijaya menjadi merah sekarang. Saya mungkin di salah satu properti saya. Saya memiliki beberapa gedung. Saya orang yang sibuk. Jadi, Anda tidak punya alibi untuk waktu pencurian. Saya tidak perlu alibi. Saya korban di sini. Apakah Anda? Suara Pak Andi tajam sekarang karena Budi punya alibi. Dia ada di sekolah putrinya untuk pertemuan orang tua guru. Dan 15 menit setelah uang ditarik, kartu kreditnya digunakan di kedai kopi di sebelah sekolah itu. Dia punya kwitansi. Dia punya saksi. Dia tidak ada di dekat bank.
Ruang sidang meledak dengan bisikan. Mata Pak Wijaya melebar. Itu tidak mungkin. Pak Wijaya tergagap. Apakah begitu? Atau tidak mungkin karena Anda yang sebenarnya menarik uang itu? Keberatan. Pak Hasan berdiri lagi. Yang Mulia Hakim, Pak Andi berkata cepat. Pembelaan percaya Pak Wijaya memiliki motif, cara, dan kesempatan untuk menjebak Budi. Dia menginginkan uangnya kembali. Emailnya sendiri membuktikannya. Dia memiliki akses ke rekening, dan dia tidak punya alibi untuk kapan pencurian terjadi. Hakim Rahman mencondongkan tubuh ke depan, mata tajamnya tertuju pada Pak Wijaya. Pak Wijaya, saya ingin Anda berpikir sangat hati-hati sebelum Anda menjawab pertanyaan saya berikutnya. Apakah Anda memalsukan tanda tangan Budi pada formulir penarikan itu? Ruang sidang menjadi benar-benar sunyi. Semua orang menahan napas. Wajah Pak Wijaya merah terang sekarang. Keringat mengalir di dahinya. Tangannya mencengkeram lengan kursi saksi. Saya tidak. Tapi suaranya bergetar. Dia tidak terdengar yakin lagi. Dia tidak terdengar percaya diri. Hakim Rahman mempelajarinya untuk waktu yang lama. Pak Wijaya, jika Anda berbohong di bawah sumpah di ruang sidang saya, itu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu adalah kejahatan serius yang membawa waktu penjara. Apakah Anda mengerti? Pak Wijaya menelan dengan susah payah. Topeng pengusaha percaya dirinya retak. Matanya bergerak ke pintu seperti dia berpikir untuk lari. Pak Wijaya, Hakim berkata dengan tegas, saya akan bertanya kepada Anda sekali lagi. Apakah Anda mengambil uang itu? Keheningan terbentang. 5 detik, 10 detik, 15 detik. Tangan Pak Wijaya gemetar sekarang. Wajahnya telah berubah dari merah menjadi pucat. Dia terlihat seperti dia mungkin akan sakit. Dia mulai. Semua orang di ruang sidang mencondongkan tubuh ke depan. Pak Wijaya mencoba lagi. Kemudian tiba-tiba bahunya merosot. Semua perlawanan keluar darinya. Dia meletakkan wajahnya di tangannya. Ya, dia berbisik. Ruang sidang meledak. Orang terengah dan berteriak. Wartawan melompat. Petugas harus berteriak untuk ketertiban. Hakim Rahman memukul palu hakimnya berulang kali. Tertib. Tertib di pengadilan ini. Pak Wijaya tetap meletakkan wajahnya di tangannya. Bahunya gemetar. Ketika dia akhirnya mendongak, air mata mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata rasa bersalah dan malu dan kekalahan. Ya, katanya lebih keras. Suaranya retak. Ya, saya mengambil uang itu. Saya memalsukan tanda tangan Budi. Saya menjebaknya. Zahra merasa seperti jantungnya mungkin meledak keluar dari dadanya. Dia menggenggam tangan Bibi Ratih dan meremasnya erat. Air mata mengalir di wajah mereka berdua. Budi menutup mulutnya dengan tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar dengan isak tangis lega. Wajah Hakim Rahman tegas dan marah. Pak Wijaya, Anda akan menjelaskan diri Anda sekarang. Mengapa Anda menjebak orang yang tidak bersalah? Pak Wijaya menghapus matanya dengan punggung tangannya. Semua kepercayaan dirinya hilang. Dia terlihat kecil dan menyedihkan sekarang. Saya berhutang. Katanya pelan. Investasi buruk. Saya berhutang banyak uang kepada orang-orang berbahaya. Saya membutuhkan 750 juta itu kembali. Tapi saya juga membutuhkan lebih banyak. Saya pikir jika saya bisa menjebak Budi, saya bisa menuntutnya untuk ganti rugi. Mungkin mendapatkan lebih banyak uang dari keluarganya atau penyelesaian. Dan orang-orang yang saya berhutang akan berpikir uang itu hilang, dicuri, jadi mereka akan berhenti menuntut pembayaran. Dia menatap Budi dengan sesuatu yang mungkin penyesalan. Saya minta maaf. Saya sangat minta maaf. Anda mempercayai saya dan saya menghancurkan hidup Anda. Saya menghancurkan hidup putri Anda. Semua karena saya pengecut yang tidak bisa menghadapi kesalahan saya sendiri. Ruang sidang sunyi sekarang kecuali suara orang menangis. Air mata bahagia, air mata marah, air mata sedih, semua bercampur. Suara Hakim Rahman dingin seperti es. Petugas, tahan Pak Wijaya. Dia ditangkap karena sumpah palsu, penipuan, dan pencurian. Pak Hasan, Bu Siti, Anda akan segera mengajukan untuk membatalkan semua tuduhan terhadap Budi. Ya, Yang Mulia Hakim,
Pak Hasan berkata pelan, terlihat malu dan kalah. Petugas memasang borgol pada Pak Wijaya. Saat mereka membawanya pergi, dia menatap Zahra sekali lagi. Kamu gadis yang berani, katanya lembut. Lebih berani dari yang pernah saya lakukan. Lalu dia pergi. Hakim Rahman memukul palu hakimnya 1 kali terakhir. Semua tuduhan terhadap Budi dengan ini dibatalkan. Dia mengumumkan, Budi, Anda bebas untuk pergi. Pengadilan ini meminta maaf atas ketidakadilan yang Anda derita. Ruang sidang meledak dalam tepuk tangan. Orang berdiri, bertepuk tangan dan bersorak. Beberapa menangis. Wartawan bergegas keluar untuk berbagi berita. Budi berdiri perlahan seperti dia tidak bisa cukup percaya apa yang terjadi. Petugas melepas borgolnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tangan Budi bebas. Ayah! Zahra berteriak. Dia melompat dari kursinya dan berlari menyusuri lorong. Zahra! Suara Budi retak saat dia membuka lengannya. Zahra menabrak ayahnya, memeluknya seerat yang dia bisa. Budi jatuh berlutut dan memeluknya, menangis di bahunya. Kamu melakukannya, anakku sayang. Dia menangis. Kamu menyelamatkanku. Kamu menyelamatkan kita. Aku mencintaimu. Ayah. Zahra berkata melalui air matanya. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sayang, lebih dari apapun di dunia ini. Mereka berpelukan sementara ruang sidang menonton. Banyak orang menghapus air mata dari mata mereka sendiri. Bahkan Hakim Rahman harus melepas kacamatanya dan mengelap matanya dengan sapu tangan. Bibi Ratih bergegas dan bergabung dalam pelukan, menangis dan tertawa pada saat yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu baik-baik saja. Pak Andi datang juga, tersenyum lebih lebar dari yang pernah dilihat siapapun. Budi, Anda memiliki putri yang luar biasa. Dia melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dia menemukan kebenaran dan membuat semua orang mendengarkan. Budi menarik diri dan menatap Zahra, memegang wajahnya dengan lembut di tangannya. Kamu pahlawanku, Zahra. Apakah kamu tahu itu? Kamu orang paling berani, paling pintar, paling luar biasa yang pernah saya kenal. Hakim Rahman berdehem. Semua orang berbalik untuk menatapnya. Dia berdiri sekarang menatap mereka dari meja tingginya. Nona Zahra, katanya. Wajah tegasnya melunak menjadi sesuatu yang hampir seperti senyuman. Dekati mimbar. Tolong. Zahra berjalan untuk berdiri di depan hakim, tiba-tiba gugup lagi. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Hakim Rahman menatapnya dengan mata hangat dan ramah. Nona muda, dalam 32 tahun saya sebagai hakim, saya telah melihat ratusan pengacara. Beberapa baik, beberapa buruk, beberapa di antaranya. Tapi saya tidak pernah melihat siapapun berjuang untuk keadilan seperti yang kamu lakukan hari ini. Dia berhenti, suaranya tumbuh tebal dengan emosi. Kamu percaya pada kebenaran ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Kamu melakukan pekerjaan keras yang orang lain terlalu malas atau terlalu takut untuk melakukan. Kamu berdiri di ruang sidang ini dengan tidak lebih dari cinta untuk ayahmu dan folder penuh bukti, dan kamu menolak untuk dibungkam. Hakim mencondongkan tubuh ke depan. Hukum mengatakan kamu terlalu muda untuk menjadi pengacara. Tapi di hatimu, di semangatmu, kamu memiliki lebih banyak keadilan dalam dirimu daripada kebanyakan pengacara akan pernah miliki. Jika kamu terus belajar, terus peduli tentang kebenaran dan keadilan seperti yang kamu lakukan sekarang, suatu hari kamu bisa berdiri di tempat saya berdiri, kamu bisa menjadi pengacara atau hakim atau apapun yang kamu inginkan, dan kamu akan menjadi luar biasa. Zahra merasakan air mata mengalir di pipinya lagi. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Tidak, Nona Zahra, terima kasih. Kamu mengingatkan saya mengapa saya menjadi hakim di tempat pertama. Untuk menemukan kebenaran, untuk melindungi yang tidak bersalah, untuk melayani keadilan. Dia tersenyum, senyuman hangat yang nyata. Jangan pernah kehilangan api di dalam dirimu. Dunia membutuhkan orang sepertimu. Zahra mengangguk, tidak bisa berbicara karena gumpalan di tenggorokannya. Hakim Rahman berbicara kepada seluruh ruang sidang 1 kali terakhir. Biarkan kasus ini menjadi pelajaran untuk semua orang. Kadang-kadang suara terkecil dapat mengungkapkan kebenaran terbesar. Kadang-kadang seorang anak dapat melihat dengan jelas apa yang orang dewasa lewatkan.
Dan kadang-kadang cinta dan tekad lebih kuat dari korupsi atau kebohongan apapun. Dia memukul palu hakimnya dengan lembut. Pengadilan ini ditutup. Tangga pengadilan penuh dengan wartawan ketika Zahra, Budi, dan Bibi Ratih keluar. Kamera berkedip. Mikrofon didorong ke arah mereka. Budi, bagaimana rasanya bebas? Zahra, bagaimana kamu mengetahui ayahmu tidak bersalah? Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Budi memegang tangan Zahra erat saat mereka berjalan melalui kerumunan. Dia berhenti di tengah tangga dan berbalik untuk menghadapi kamera. Saya ingin mengatakan sesuatu, katanya. Suaranya masih dari menangis. Selama 7 bulan, saya hidup di neraka. Saya tidak bersalah, tapi tidak ada yang percaya pada saya. Saya pikir saya akan kehilangan segalanya. Kebebasan saya, putri saya, hidup saya. Dia menatap Zahra dengan begitu banyak cinta sampai sakit. Tapi gadis kecil ini tidak pernah berhenti percaya pada saya. Ketika semua orang menyerah, dia berjuang. Dia menyelidiki. Dia menemukan kebenaran. Seorang anak berusia 11 tahun melakukan apa yang pengacara terlatih dan polisi tidak bisa atau tidak mau lakukan. Suaranya tumbuh lebih kuat. Saya bebas hari ini karena putri saya mencintai saya cukup untuk berjuang untuk saya. Dia orang terkuat, paling berani yang saya kenal. Dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya mencoba menjadi ayah yang dia layak dapatkan. Wartawan mencoret-coret dengan panik. Lebih banyak kamera berkedip. Seorang wartawan memanggil, Zahra, apa yang ingin kamu katakan? Zahra menatap semua kamera dan mikrofon. Dia memikirkan semua yang telah terjadi. Ketakutan, kesedihan, malam yang sepi, kerja keras. Saat ketika Pak Wijaya akhirnya mengaku, saya hanya ingin mengatakan, jika Anda mencintai seseorang, jangan pernah menyerah pada mereka. Ketika semua orang memberitahu saya ayah saya bersalah, saya tidak percaya karena saya mengenalnya. Saya tahu hatinya dan cinta membantu saya melihat kebenaran. Dia berhenti, memikirkan anak-anak lain yang mungkin menonton ini di berita. Anak-anak yang orang tua atau anggota keluarganya mungkin dalam masalah. Jika seseorang yang Anda cintai diperlakukan tidak adil, jangan hanya duduk di sana dan menangis. Lakukan sesuatu. Ajukan pertanyaan. Cari jawaban. Bahkan jika Anda hanya seorang anak, suara Anda penting. Kebenaran penting. Dan kadang-kadang orang terkecil dapat membuat perbedaan terbesar. Para wartawan bertepuk tangan. Beberapa dari mereka juga memiliki air mata di mata mereka. Saat mereka berjalan menuruni sisa tangga menuju mobil Bibi Ratih, orang-orang di trotoar memanggil mereka. Semoga Allah memberkati kalian, gadis kecil. Kamu pahlawan. Sayang. Putrimu luar biasa. Pak, luar biasa. Malam itu, Budi dan Zahra kembali ke apartemen mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Apartemen berdebu dan dingin, tapi itu rumah. Budi membuka kunci pintu, lalu mengangkat Zahra dan membawanya masuk. Kita di rumah. Sayang, dia berbisik. Kita akhirnya di rumah. Mereka menghabiskan malam membersihkan bersama, berbicara dan tertawa, hanya senang bersama lagi. Budi membuat mie goreng untuk makan malam, favorit Zahra. Mereka makan di meja dapur kecil mereka, dan rasanya seperti makanan paling lezat yang pernah Zahra makan. Setelah makan malam, Budi menyelimuti Zahra ke tempat tidurnya sendiri untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dia duduk di tepi tempat tidur seperti yang biasa dia lakukan, dan memegang tangannya. Ayah, Zahra berkata pelan. Ya, sayang. Apa yang terjadi pada Pak Wijaya sekarang? Budi mendesah. Dia akan diadili. Dia mungkin akan masuk penjara untuk waktu yang lama. Apa yang dia lakukan sangat salah. Apakah ayah membencinya? Budi diam sejenak. Aku marah dengan apa yang dia lakukan. Dia hampir menghancurkan hidup kita. Tapi benci? Oh, benci membutuhkan terlalu banyak energi. Dan aku lebih suka menghabiskan energiku mencintaimu dan membangun kembali hidup kita. Dia menyisir rambut dari dahi Zahra. Pak Wijaya membuat pilihan yang mengerikan karena dia takut dan putus asa. Saya berharap dia belajar dari ini. Saya berharap dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi kebanyakan, saya hanya berharap kita bisa bergerak maju dan meninggalkan semua ini di belakang kita. Saya juga, Zahra berkata dengan menguap.
Budi tersenyum. Kamu pasti kelelahan. Kamu berjuang di seluruh persidangan hari ini. Itu cukup melelahkan. Zahra mengakui dengan tawa kecil. Budi membungkuk dan mencium dahinya. Tidurlah, gadis beraniku. Besok adalah hari baru. Awal yang segar. Dia mulai berdiri, tapi Zahra menggenggam tangannya. Ayah, maukah kamu berdoa denganku? Seperti dulu. Mata Budi terisi air mata lagi. Tapi itu air mata bahagia sekarang. Tentu saja, sayang. Tentu saja. Dia berlutut di samping tempat tidurnya dan memegang tangannya seperti yang dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Ya Allah, terima kasih. Budi berdoa lembut, karena melindungi kami. Terima kasih telah memberi Zahra keberanian dan kebijaksanaan yang dia butuhkan. Terima kasih karena kebenaran akhirnya terungkap. Terima kasih telah membawa kami pulang. Dan terima kasih, Zahra menambahkan, karena tidak pernah menyerah pada kami bahkan ketika hal-hal benar-benar sulit. Tolong bantu Pak Wijaya belajar untuk menjadi lebih baik. Dan tolong bantu keluarga lain yang melalui hal-hal sulit seperti yang kami lakukan. Amin, mereka berkata bersama. Budi menyelimuti selimut di sekitar Zahra dan menciumnya sekali lagi. Aku mencintaimu, sayang. Mimpi indah. Aku juga mencintaimu, ayah. Selamat malam. Budi mematikan lampu dan mulai pergi, tapi dia berhenti di pintu dan menatap Zahra sekali lagi. Putrinya, pahlawannya. Tidur dengan damai di tempat tidurnya sendiri. Akhirnya aman, akhirnya di rumah. Kehidupan perlahan kembali normal. Tapi itu normal yang lebih baik dari sebelumnya. Budi mendapatkan pekerjaan lamanya kembali di perusahaan akuntansi. Bosnya meminta maaf karena tidak percaya padanya dan bahkan memberinya kenaikan gaji. Kami seharusnya tahu kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu. Bosnya berkata, kamu pria paling jujur yang saya kenal. Cerita kemenangan Zahra di ruang sidang menyebar luas. Artikel berita ditulis tentangnya. Dia diundang untuk berbicara di sekolah dan pusat komunitas. Orang memanggil dia pengacara kecil atau pejuang keadilan anak. Tapi Zahra tidak membiarkan itu masuk ke kepalanya. Dia hanya terus pergi ke sekolah, mengerjakan PR, dan menjadi anak normal. Meskipun teman sekelasnya memperlakukannya seperti selebriti sekarang, dan dia memiliki lebih banyak teman dari sebelumnya. Suatu Sabtu sore, ada ketukan di pintu apartemen mereka. Budi membukanya untuk menemukan Hakim Rahman berdiri di sana, tidak mengenakan toga hakim, tapi berpakaian kasual, celana kaki dan sweater biru. Dia terlihat berbeda, lebih seperti kakek daripada hakim yang tegas. Hakim Rahman, Budi berkata terkejut. Silakan masuk. Hakim masuk dan tersenyum pada Zahra, yang sedang mengerjakan PR di meja dapur. Halo, Nona Zahra. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Tidak sama sekali, Yang Mulia Hakim, Zahra berkata, berdiri dengan sopan. Tolong, di luar pengadilan, Anda bisa memanggil saya Pak Rahman. Anda mengulurkan tangan ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah buku. Saya membawakan sesuatu untukmu. Saya pikir kamu mungkin menyukainya. Itu adalah buku tebal berjudul Persidangan Besar dalam Sejarah Indonesia. Sampulnya menunjukkan gambar ruang sidang dari zaman dahulu. Saya membaca ini ketika saya di sekolah hukum. Hakim Rahman berkata, ini penuh dengan cerita tentang orang-orang yang berjuang untuk keadilan melawan rintangan yang mustahil. Orang yang menolak untuk menyerah seperti kamu. Saya pikir kamu mungkin menganggapnya menginspirasi. Zahra mengambil buku itu dengan hati-hati seperti itu terbuat dari emas. Terima kasih banyak, Pak Rahman. Saya akan membaca setiap halaman. Hakim tersenyum. Saya percaya kamu akan. Dia menatap Budi. Pak Budi, Anda memiliki putri yang sangat istimewa. Saya benar-benar apa yang saya katakan di pengadilan. Jika dia ingin mengejar hukum atau keadilan dalam bentuk apapun, dia memiliki masa depan cerah di depannya. Dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Budi berkata dengan bangga, memeluk Zahra. Dan apapun yang dia pilih, saya akan mendukungnya setiap langkahnya. Hakim Rahman mengangguk dengan kepuasan. Bagus. Itu sangat bagus. Dia menuju ke pintu, lalu berbalik. Oh, dan Anda harus tahu, Pak Wijaya mengaku bersalah untuk semua tuduhan. Dia akan menjalani 8 tahun penjara, dan dia setuju untuk membayar restitusi penuh.
termasuk kompensasi untuk masalah hukum Anda dan upah yang hilang. Alis Budi naik. Saya tidak mengharapkan itu. Keadilan? Hakim berkata sederhana, keadilan nyata. Berkat putri Anda, kebenaran keluar dan orang yang tepat dihukum. Begitulah cara sistem seharusnya bekerja. Setelah Hakim Rahman pergi, Zahra duduk di sofa dengan buku barunya. Budi duduk di sampingnya. Ayah, Zahra bertanya, apakah ayah pikir saya harus menjadi pengacara ketika saya besar nanti? Budi berpikir sejenak. Saya pikir kamu harus menjadi apapun yang membuatmu bahagia. Sayang, pengacara, guru, dokter, seniman. Apapun yang kamu pilih, kamu akan luar biasa dalam melakukannya karena kamu memiliki sesuatu yang istimewa di dalam dirimu. Kamu memiliki keberanian dan kasih sayang dan cinta untuk kebenaran. Kualitas-kualitas itu akan membuatmu sukses tidak peduli jalan apa yang kamu ambil. Zahra bersandar di bahu ayahnya. Saya pikir mungkin saya memang ingin menjadi pengacara atau hakim sehingga saya bisa membantu orang lain seperti kamu membantuku, seperti Hakim Rahman membantu orang. Maka itulah yang akan kamu jadi, Budi berkata, mencium puncak kepalanya. Dan ketika kamu berdiri di ruang sidang suatu hari membela seseorang yang membutuhkan bantuan, saya akan berada di penonton-menonton dan berpikir, itu putriku. Itu putriku yang berani, brilian, dan cantik yang pernah menyelamatkan hidupku. Zahra tersenyum. Kita saling menyelamatkan. Ayah, itulah yang dilakukan keluarga. Saya harap Anda menikmati menontonnya sama seperti saya menikmati membuatnya. Like, bagikan, dan komentari pelajaran yang telah Anda pelajari. Beritahu saya dari mana Anda menonton di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.